Kamu sedang terburu-buru, kamu di mall, lift penuh, tangga reguler jauh sekali. Di depanmu membentang sebuah solusi yang tampak sempurna, eskalator. Tapi, eskalator itu mati. Diam. Kamu berpikir, ini kan cuma tangga miring, lebih cepat. Kamu mulai melangkah, kakimu naik 1, 2, 3 anak tangga. Close up ekstrim pada ujung sepatu yang menyentuh celah antara 2 anak tangga eskalator yang mati. Terlihat celahnya tidak rata, ada perbedaan tinggi yang sangat kecil. SFX, musik memuncak, diikuti suara thud yang keras, suara kaki tersandung. Host, VO teriak sedikit, salah besar, itu bukan tangga biasa. Itu adalah jebakan yang paling licik, paling tersembunyi, dan paling mematikan yang pernah dipasang di tengah-tengah keramaian. Gengs, tahu nggak sih lu? Selamat datang di episode yang akan mengubah cara pandangmu terhadap benda paling lumrah di pusat perbelanjaan. Kita tidak sedang bicara tentang eskalator yang bergerak, itu bahaya yang sudah kita tahu. Kita bicara tentang monster yang sudah pensiun, eskalator yang mati, yang terhenti, yang hanya berfungsi sebagai tangga cadangan. Tonton sampai akhir, karena sebelum kamu tahu cara mengalahkan jebakan ini, eskalator selanjutnya mungkin sudah siap memakan kakimu. Mari kita bongkar kenapa tangga miring ini adalah ilusi terburuk yang pernah diciptakan oleh teknik sipil. Mari kita mulai dengan fakta fundamental yang sering diabaikan. Ketika sebuah eskalator mati, secara naluriah otak kita mengkategorikannya sebagai tangga. Tapi, ini adalah kesalahan kognitif yang fatal. Tangga biasa yang dirancang oleh arsitek harus mematuhi kode bangunan yang ketat. Ketinggian pijakan, riser, harus seragam, biasanya antara 6 hingga 7,5 inci. Kedalaman pijakan, tread, juga harus konsisten. Tujuannya, agar otakmu dan otot kakimu bisa membentuk memori motorik yang sempurna. Langkahmu? Namun, anak tangga eskalator bersifat mekanis. Ketika berhenti, anak tangga jarang sejajar sempurna. Ketinggian pijakan, riser, bisa berubah secara acak, bahkan hanya sepersekian inci, menyebabkan disonansi kognitif terkecil dalam langkahmu. Ini bukan tangga, ini adalah rantai yang berhenti di tengah gerakan. Kedua, kedalaman, tread, anak tangga eskalator sering terasa lebih lebar daripada yang sebenarnya karena tepi melengkung dan pelat sisir. Ini mengubah panduan melangkah yang dirasakan otakmu, membuatmu cenderung terlalu pendek atau terlalu lebar melangkah, semuanya berkontribusi pada risiko tersandung. Ditambah lagi materialnya. Anak tangga eskalator terbuat dari logam, dirancang untuk gesekan minimal saat kering. Jika ada sedikit kelembapan atau jika beban kakimu tidak merata, yang sering terjadi saat terburu-buru, faktor licin akan berlipat ganda, memicu potensi jatuh yang parah. Jadi, apa aturannya? Jangan pernah menganggap eskalator mati sebagai tangga biasa. Jika terpaksa menggunakannya, berjalanlah sangat pelan. Lihat ke bawah pada setiap langkah dan gunakan pegangan tangan untuk keseimbangan. Perlakukan itu sebagai jalur rintangan, bukan jalan pintas. Jika kamu melihat rambu peringatan, ambil saja tangga sungguhan. Jika kamu pernah merasa kakimu aneh saat melewati eskalator mati, itu bukan cuma perasaan, gengs. Itu adalah otakmu yang berteriak, bahaya mekanis. Jangan biarkan ilusi yang tersembunyi dalam desain teknik sipil ini menjebakmu lagi. Kalau kamu suka analisa mendalam tentang bahaya tersembunyi di sekitar kita, klik tombol di bawah. Bantu kami membongkar lebih banyak jebakan teknik sipil yang mengintai di mall favoritmu. Tetap waspada, tetap hidup, gengs. Tahu gak sih lu?